Halo, perkenalkan nama saya Nindi Aswari dari Prodi S1 Keperawatan dengan nomor induk mahasiswa 2023030619. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi Pancasila. Sebelum masuk ke materinya, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya ada pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila merujuk pada sistem politik yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mengutamakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama. Yang ketiga, pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Yang keempat, gotong royong atau kerjasama dalam masyarakat. Yang kelima, menempatkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama, serta mengupayakan harmoni dan toleransi antar warga negara. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pembuatan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan masyarakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya ada penerapan demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemilihan umum. Yang kedua, sistem ketatanegaraan. Yang ketiga, partai politik. Yang keempat, mekanisme konsultasi publik. Dan yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila adalah sistem politik di Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Ini melibatkan kedaulatan rakyat, keberagaman toleransi, partisipasi aktif masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan persatuan bangsa. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi universal dengan kearifan lokal Indonesia. Implementasinya dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan perkembangan politik di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu untuk memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.